keluarga, balik lagi nih sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Hari ini kita akan melihat produksi makanan nih. Kalau misalkan nasi putih kan udah biasa ya, nasi yang digoreng juga udah biasa. Sekarang hari ini kita akan melihat proses pembuatan nasi bakar. Nah, keluarga di rumah pasti penasaran kan? Yuk ikutin Eva. Halo keluarga barataan, sawadikap. Kali ini Eva dan tim Ragam Usaha mengunjungi dan akan melihat secara langsung pembuatan nasi bakar di Desa Paul, Kecamatan Bakarangan. Keluarga sudah tahu nasi bakar belum? Pasti agak asing ya di telinga. Sebenarnya nasi bakar adalah makanan sederhana yang sangat populer dan banyak dikonsumsi loh di Indonesia. Ini karena nasi bakar memiliki rasa dan aroma yang khas dengan rempah-rempah Indonesia yang sangat autentik dan tradisional banget. Nasi bakar ini juga merupakan masakan Indonesia yang berkembang sekitar tahun 2000-an dan merupakan turunan dari nasi timbel. Untuk bentuk memang sih sama-sama memakai daun pisang juga, tapi bedanya adalah proses akhir dan rasa dari nasi itu sendiri. Eva juga nggak tahu sih ya siapa yang terlebih dahulu menciptakan kreasi dan resep dari nasi bakar ini. Tapi yang jelas nih, siapa aja nggak akan bisa nolak kelezatan makanan yang satu ini. Jadi dapat dipastikan bahwa nasi bakar adalah olahan nasi berbumbu yang di dalamnya berisi lauk pauk dan dibungkus dengan daun pisang terus dibakar deh. Ciri khas dari nasi bakar ini tidak lain adalah aroma rempah-rempahnya yang meresap ke dalam nasi itu sendiri. Kebanyakan ngomong, pasti keluarga di rumah sudah penasaran kan ya, gimana sih bentukan nasi bakar ini? Jangan gonta-ganti channel TV-nya ya, tetap di Tapin TV dan pantengin terus Ragam Usaha. Salam. Perkenalkan, saya Muhammad Alfirida. Di sebelah saya ini istri saya, kami pengantin baru. Namanya Halimatus Sya'diyah, asalnya dari Sampit. Sekarang kami tinggal di Desa Paul, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Usaha yang sekarang kami jalankan adalah jualan nasi bakar yang isinya ayam suwir, bakso, pete, dan hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bujur ani Kak, rumah dia polahan nasi bakar tuh ya? Inggih, bujur benar. Ulun Eva, ulun hendak melihat produksi nasi bakar bini pian, boleh? Inggih. Boleh benar, silahkan masuk. Ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi malah ini mama ulun nah. Oh ya. Yeah. Oke, balik ke topik pembicaraan, kita hendak melihat produksi nasi bakar. Inggih. Nah, boleh siapa nih yang boleh? Pian atau bini pian? Nyatai bini ulun. Oke, nah. Oh iya keluarga, produksi nasi bakar kali ini nih merupakan kolaborasi antara suami istri loh. Gak cuma itu, mereka juga merupakan pengantin baru dan masih bisa dibilang hanyar banal. Masih langat-langat anu amun ujar urang tuh. Nah, karena produksi usaha ini ada 2 orang dan dua-duanya terlibat langsung untuk pembuatan nasi bakarnya, Eva kali ini bersama sang istri dulu yang bernama Diah nih untuk mengetahui bahan-bahan apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk membuat nasi bakar khas milik mereka berdua ini. Oke. Nah, jadi keluarga kali ini Eva sudah bersama dengan dia. Ini pembuatan nasi bakar yang harus kita siapkan apa nih dulu dia? Yang pertama itu ayamnya. Oke. Karena ciri khas nasi bakar itu adalah ayam suwir. Yang kedua ada menu hatinya. Menu hati. Yang ketiga ada bakso, Bakso. pete. Oke. Itu apa tuh? Ini Itu ayam suwir. ayam suwir lah. Terus untuk ini Terus untuk isiannya itu ada menemani ayamnya itu ada tomat, ada bawang bombay, ada kemangi,
daun pre sama bawang besar yang hijau sama yang merah. Oke, di sini Eva melihat ada gula habang lah. Iya. Ini apa fungsi gula habang? Gula habang itu adalah ciri khas untuk dari makanan nasi bakar ini karena semakin banyak gula habangnya maka semakin naik rasanya. Oh, jadi yang disiapkan kali ini adalah untuk isian nasi bakar. Iya. Oke. Oke, untuk pembuatan isian pertama nih, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita membuat nasinya terlebih dulu. Oke. Nah, untuk nasi itu ada nasi khusus kah? Ya, ada nasi khususnya yaitu dengan beras Jawa menggunakan santan. Oh, ditambah Biar lebih- santan. Iya. Oh. Makanya namanya nasi bakar balamak. Nasi bakar balamak. Kalau misalkan pakai nasi kita, nasi biasa, nasi Kalimantan, itu kawa lah, tapi ditambahin santan. Ya, kawa. Kawa juga tetap. Tapi kalau misalnya pakai beras Jawa itu bisa lebih besar berasnya, jadi lebih lemak gitu. Oke. Ayo, boleh Eva melihat cara pembuatan Boleh banget. nasinya? Tapi nih keluarga, Eva kok penasaran ya? Jarang loh ada pasangan suami istri yang umurnya masih terbilang muda, gak jauh-jauh banget ya sama Eva, bisa meyakinkan diri untuk memulai usaha yang satu ini. Kira-kira kenapa ya? Motivasi kami memulai usaha jualan nasi bakar ini mengingat sunnah Nabi, yakni berdagang. Nah, karena salah satu kunci untuk sukses dan kaya adalah berdagang. Dan doa orang tua. Iya. Dan juga usaha kami ini tentu dengan niat ibadah karena Allah Ta'ala. Wah, bujur benar nah keluarga ai. Selain untuk menghidupi dan menjalankan perekonomian keluarga, memulai usaha apalagi dengan cara berdagang juga merupakan hal yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW loh. Eva salut deh dengan pemikiran dua sejoli ini. Semangat masa muda hingga pemahaman tentang apa yang diajarkan Nabi Muhammad sangat melekat. I'm so proud of you. Mari keluarga, kita balik ke topik pembicaraan kita kali ini, pembuatan nasi bakar balamak miliknya Diah dan Rida. So, hal pertama yang Eva dan Diah buat kali ini tidak lain adalah membuat nasinya terlebih dahulu. Di sini dia memakai beras Jawa. Pemakaian beras Jawa sendiri dikarenakan hasil nasinya yang nanti lebih empuk dan lebih padat. Nah, di sini dengan 4 kautan beras Jawa nih, dia akan mencuci berasnya terlebih dahulu. By the way, anyway, Baswe, dengan 4 kautan ini, dia katanya bisa membuat nasi bakar hingga 20 sampai 25 porsi Nah, dia. loh. Ini berapa takaran tadi berasnya? 4 takaran. 4 takar lah. Biasanya untuk 4 takar beras Jawa itu tuh kawa memproduksi berapa nasi bakar? 20 sampai 25 nasi bakar. Oh. Itu dengan isian yang berbeda berarti lah. Isi-isi yang berbeda. Ini berapa kali bilas nih? Sampai bersih kan, sampai banyunya memutih. Penjualan sehari itu bisa sampai 35 sampai 40 dalam satu hari. Dipasarkan di mana? Dipasarkan online gitu, bisa juga ke rumah-rumah. Sekitaran Paul dan Rantau. Nah, pencucian beras ini menurut dia harus sampai bersih. Bisa beberapa kali hingga airnya terlihat bersih dan agak bening. Nah, jadi ini keluarga adalah nasi yang sudah dibersihkan oleh dia. Jadi sampai banyu di nasinya tuh bening ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan menanak nasi. Ini dia. Terus saatnya kita cooking rice alias masak nasi. Untuk memasak nasi, bahan-bahan yang diperlukan atau disiapkan terlebih dahulu adalah beras Jawa yang sudah dicuci tentunya, santan, daun salam, daun jeruk, serai, kencur, laos, dan jahe. Sebelum memasukkan beras yang sudah dicuci nih, dia terlebih dahulu memasukkan air ke dalam wajan secukupnya. Kita tidak memakai rice cooker ya keluarga, sebab sepertinya sulit untuk membuat porsi sebanyak ini di rice cooker.
Selain itu, masukkan semua rempah-rempah yang sudah disediakan tadi. Rempah-rempah sendiri bertujuan agar memberikan aroma sedap, maknyus, dan harum untuk nasi yang akan kita buat. Setelah sudah ada sedikit bulir-bulir kecil di air atau blebek-blebek sedikit nih, lalu masukkan beras deh. Kemudian campurkan dengan santan dan berikan garam secuil. Namun, keluarga di rumah pernah bertanya-tanya nggak sih? Kenapa ya kalau kita masak tuh selalu ada garam yang ditambahkan ke masakan? Meskipun sahimpil atau sautil, sebenarnya garam tak hanya jadi penambah rasa asin di makanan loh, namun juga berperan untuk menciptakan tekstur makanan dan juga berfungsi sebagai pengawet makanan. Nah, jadi keluarga, tadi kan dia sudah memasukkan apa tadi? Daun salam, terus tuh daun jeruk, lengkuas, serai dan lain-lainnya. Itu katanya untuk memberikan aroma yang sedap. Nah, terus tuh hanya kita masukkan beras yang sudah kita berasihi dan kita buati santan. Terus diaduk deh. Untuk di daerah rantau itu semenjak Mispu Saban. Tapi sebelumnya sudah pernah jualan di Sampit. Terus karena saya sudah bersuami, maka lanjut di daerah perumahan suami, yaitu di Tapit. Kenapa memilih berjualan nasi bakar? Mungkin dari kondisi atau apa? Keadaan yang di Iya. Tapin ini kami melihat masih kurang banyak orang yang jualan nasi bakar. Jadi kami ingin bersaing juga dengan nasi bakar yang lain yang ada di rantau. Nah, jadi keluarga, sambil menunggu nasinya setengah matang, setengah masak, Eva dan dia akan membuat isian dari nasi bakarnya. Ayo dia, apa yang pertama harus kita eksekusi? Yang pertama kita memotong-motong atau menatak-natak Iya. tomat, daun pre, bombay, sama cabai-cabeannya. Oke. Sambil menunggu nasinya masak nih keluarga, agar waktunya lebih efisien, Eva dan dia akan memotong sayur mayur dan lauk pauk yang akan kita olah untuk isiannya nanti. Oke. Sebelum aku mengeksekusi, Iya. Eva hendak melihat dia dulu contohnya lah ya, Pak. Nah, yang pertama kita memotong bawang dulu ya. Oke. Meluncat. Melucat. Untuk lauknya di sini kita akan memotong ayam, hati, ampela, pete, serta pentol. Kemudian untuk campurannya ada tomat, bawang putih, merah hingga bombay, cabai besar tapi tidak cabai-cabean, daun bawang, dan daun kemangi yang tidak perlu dipotong namun dipisahkan antara daun dan batangnya saja. Ngomong-ngomong lagi tahap bara racak nih keluarga, bukan pian tahu lah, ada loh teknik untuk memotong sayuran yang ternyata dapat mempengaruhi kandungan nutrisinya. Yang pertama adalah mencuci sayuran dengan bersih sebelum dipotong. Hal ini biasanya dapat membantu mempertahankan vitamin yang ada di dalamnya. Tapi kita juga sebenarnya dilarang untuk mencuci sayuran setelah dipotong loh, sebab bisa menghilangkan kandungan vitamin yang bisa larut di dalam air. Tapi kan kita rajin sayang lah kalau misalkan sayuran tuh gugur, belalu aja dibasuh. Kalau kita makan masa dibuang. Kedua, jangan menggunakan pisau yang tumpul. Ini dapat membuat sayuran rusak dan dapat lebih rentan mengalami kebocoran elektrolit serta kehilangan kandungan kalsium ataupun kalium yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga nih, pilih teknik memotong sayuran dengan hasil potongan yang lebih besar. Tentu banyak banget pasti teknik-teknik memotong sayuran ya, seperti mencincang, mengiris, potong dadu, potong balok, trapesium, jajar genjang, layang-layang, kubus, tabung, hingga belah ketupat. Ya sesuai selera kita ya pastinya. Tapi sayuran yang dicincang sampai sangat-sangat halus dianggap lebih rentan untuk mengalami pembusukan daripada sayuran yang dicincang lebih besar. Teknik memotong sayuran ini juga bisa menghilangkan kelembapan dan warna alami sayuran loh.
sehingga mengurangi kandungan nutrisinya. Jadi, apabila keluarga ada rencana untuk menyimpan sayuran dalam waktu yang lumayan lama, alias tidak langsung digunakan nih, tips dari Eva adalah dengan mencoba memotong sayuran dengan ukuran yang lumayan besar. Jadi sekalinya keluarga mamisahakan kamang ini teh lawan antara daun lawan batangnya kadang sabut-sabut yang kayak diem nah. Jadi dia tiap mah sabut-sabut yang kayak ini lambat tuntungnya kayak ini nah. Nah, apa dengarnya dia? Basasat. Basasat. Sisip. Basisip. Suka dukanya, alhamdulillah setiap ada pesanan itu selalu habis dan banyak sekali orang yang menyambat nyaman benar aja, pas nasinya pas, ayam suirnya pas. Dan biasa tiap sekali baulah tuh ada aja yang kada kebagian gitu. Nah, inge. Untuk kendalanya mungkin karena punya kami itu bukan pakai gas membakarnya, itu dengan tempurung atau melikit apinya, itu agak ada kendala, lebih ada palaknya gitu. Tak peduli bagaimana prosesnya, yang penting makanannya enak. Mungkin anggapan kayak gitu sudah melekat di hampir semua orang ya. Padahal banyak hal yang harus diperhatikan loh saat mengolah makanan. Misalnya dari segi kebersihan saat pengolahan. Nah, dengan dia ini, pengolahan dan proses pembuatan nasi bakar ini memang terbilang bersih banget sih keluarga. Sebab sebelum memotong atau melakukan aktivitas yang berhubungan dengan nasi bakar, isiannya dan lain sebagainya, dia selalu mencuci tangan. Eva pun juga nggak lupa ya untuk cuci tangan. Meskipun rasanya tangan bersih-bersih aja nih, kita tetap wajib cuci tangan loh. Setelah cuci tangan, jangan lupa untuk mengeringkan ya. Selain itu, makanan yang sempat jatuh ke lantai langsung dipisahkan oleh dia dengan makanan yang masih bersih loh. Wow, mantap sekali si dia ini. Oke, yang membedakan nasi bakar kita itu adalah balamaknya. Terus lebih banyak gula habang. Sambil proses potong memotong isian nasi bakar nih, jangan kada ingat lah, lawan nasi kita tadi sambil diharu kain hangit. Lawan jua mun pipina manggurak, sadang sudah sagana masukkan bawang putih dan bawang habang yang sudah bepirek teh. Setelah sudah setengah matang, kemudian pindahkan nasi yang sudah tercampur dengan rempah, santan dan lain sebagainya ini ke panci untuk dikukus. Nah, jadi keluarga ini nasinya, barasnya itu sudah dikakal alias sudah setengah matang. Gak perlu nunggu lama untuk tahu nasinya matang nih keluarga, sebab aromanya akan kemana-mana. Harum. Nah, jadi keluarga ini adalah penampakan nasi yang sudah masak. Jadi step selanjutnya kita akan sambil mendinginkan nasinya, Eva dan dia akan mengolah isiannya untuk nasi bakar. Pembuatan nasi bakar balamak milik kedua sejoli ini juga memiliki banyak isian loh. Nah, yang kita potong-potong tadi itu untuk isiannya. Lauknya sangat bervariasi, tapi kebanyakan memang ayam suwir sih. Tapi ada juga isian lainnya seperti milik dia ini. Ada hati, pentol, pete, hingga lain sebagainya. Katanya juga akan ada beberapa isian baru lagi loh. Untuk menu nasi bakar kita itu ada ayam suwir bakso, ayam suwir hati, dan mungkin kedepannya nanti ada tambahan lagi ayam suwir cumi atau udang. Setiap pembelian nasi bakar itu pasti ada ayam suwirnya. Meskipun kalian beli ayam suwir hati, nasi bakar hati itu tetap ada ayam suwir hatinya juga ada. Menu yang paling favorit yaitu ketiganya campur.
Ada baksonya, ada ayam suwirnya, ada hatinya, dan ada peteknya. Setiap pembelian nasi bakar juga dapat telur puyuh 1. Selain memiliki rasa dan aroma yang khas, nasi bakar juga memiliki khasiat loh keluarga, karena di dalamnya terdapat kandungan karbohidrat dari nasi, protein dari lauk yang ditambahkan, serat dan mineral dari sayuran, serta lemak sehat dari santan yang digunakan. Setelah nasinya masak, mari kita bikin isian untuk nasi bakarnya. Nah dia ini kan gula habang nih. Iya tuh. Fungsinya apa amun diandak di nasi bakar? Nah, gula habang ini sangat berfungsi untuk nasi bakar, yaitu gasan lauknya tuh semakin banyak di isian ayam suwir dan hatinya itu, maka semakin khas rasanya. Oh, jadi yang membedakan nasi bakar kem dengan yang lain ini adalah rasanya lah. Oke. Tapi kan ini manis loh. Kada berpengaruh lah dengan rasa-rasa yang lain Nah, yang tercampur. kita rasai dulu lah Oke. habis ini. Karena menu yang hari ini disiapkan ada beberapa lauk atau isian, jadi dia menyiapkan 2 wajan. Di mana wajan terlebih dahulu diisi dengan minyak secukupnya. Kemudian setelah agak panas, lalu masukkan bawang bombay yang sudah kita potong tadi, daun salam, serai, serta daun jeruk. Setelah agak layu, lalu masukkan tomat, cabai besar, serta lauk pauk seperti hati dan ayam. Selayaknya ciwi-ciwi biasanya ya. Kalau lagi di dapur pasti ada aja yang dibicarain. Misalnya kekepoan Eva nih tentang awal mula dia memulai usaha nasi bakar ini. Nasi bakar ampun kamu nih memang berataan tuh ada ayamnya. Iya, beratan. Apapun itu, misalnya handak bakso, handak hati, itu tetap ada ayamnya. Selawas ini nah dari mulai pabila gerang jualan nasi bakar. Karena ulun berdiam di sini 4 laki, jadi semenjak dari Mispu Sakban tadi hari Rabu tuh, Oh, berarti hanya raja lah. hanya raja. Oh. Kalau di Sampit udah lama, Tapi kalau di Sampit sudah lawas. sudah lawas. Dan di Sampit itu bukan hanya nasi bakar, tapi ada juga kebab, ada store-store buket lain-lainnya. Berarti banyak Banyak macamnya. Iya. Jadi awal mula merintis berjualan nasi bakar di rantau ini, sebelumnya karena pernah berjualan di Sampit, jadi dan sering juga membuat, dan suami juga Suka benar. Nah, jadi Siang malam. kenapa tidak membuat usaha juga di rantau, nasi bakar ini dibuka juga. Nah, setelah ayam dan hati sudah mulai menyatu dengan isian di dalam wajan, lalu kita tambahkan air. Nah, ngini pang na undasnya amun ujar dia tuh. Dari awal tadi Eva cukup penasaran lawan gula habang. Kenapa sih ada gula habang di nasi bakar gitu kan? Ternyata sagen campuran bumbu untuk isian atau lauk pauk nasi bakarnya keluarga ay. Setelah
Setelah dirasa sudah mulai cair nih gula aren atau gula habang ini tadi, lalu dia memasukkan isian pentol untuk suiran ayam. Kemudian memasukkan kemangi untuk kedua lauk ini. Kemangi sendiri selain untuk meningkatkan aroma dalam sebuah masakan, juga bermanfaat untuk tubuh loh. Misalnya seperti membantu mendetoksifikasi tubuh, serta mendukung fungsi hati. Kemangi juga bagus untuk kesehatan pencernaan, sebagai antiinflasi atau penyembuhan berbagai gangguan atau penyakit, menyehatkan kulit, melawan depresi, meningkatkan kesehatan usus, meredakan perut kembung, hingga mencegah penuaan dini. Cukup sebentar nih keluarga pembuatan lauk pauk isian nasi bakar ini. Cuma hitungan menit. Ya bisa dibilang saat kemangi sudah agak layu berarti prosesnya sudah finish. Oh iya, untuk isian pete dia tidak langsung memasukkan dalam proses masak-memasak, melainkan dirinya hanya merendam pete dengan air panas. Sebab alasan utama dirinya membedakan pete dengan lauk lainnya dan tidak mencampurnya, yakni karena selera pelanggan yang berbeda-beda. Ada pelanggan yang suka pete, namun juga ada yang gak suka. Selain itu aroma pete juga kalau udah gabung sama masakan lainnya, waduh, semerbak, nampol sekali, bahkan mendominasi. Setelah nasi bakar sudah matang dan lauk pauknya pun sudah selesai dibuat, saatnya kita membalut nasi dan isiannya ini dengan daun pisang. Jadi sambil menunggu isiannya tadi surut nih keluarga, Eva sama dia akan membuat ini apa ngarannya dia? Pundutannya yang terbuat dari daun pisang lah. Nah, dasar daun pisang mang bukan terjun. Iya lah, memang daun pisang. Nah, untuk daun pisangnya nih, ini tuh mencari kah atau kayak Pak? Nah, biasanya kalau misalnya dicariakan, tapi misalnya ini manungkar saat ini. Oh, biasanya kalau misalkan mencari ke mana nih? Ya, minta ulun rajin yang akan mencariakan tuh. Ke wadah siapa kayak itu. Keluarga tahu nggak sih, makanan yang dibungkus dengan daun pisang ternyata juga bisa menambah nilai kesehatan loh. Hal ini karena daun pisang mengandung polifenol yang dapat berfungsi sebagai antioksidan alami. Kandungan ini juga berguna untuk melawan radikal bebas dan mencegah berbagai macam penyakit. Daun pisang kayak apa Garang yang layak untuk dijadikan pundutan sagan nasi bakar? Nah, yang pastinya daun pisangnya itu bersih. Nah, Terus lebar. Karena nasi bakarnya tuh meskipun murah tapi ganal aja. oh, pun pian lah. Pun. Sebelum memasukkan nasi ke daun pisang, tentunya daun pisang sendiri harus dibersihkan terlebih dahulu nih keluarga. Dan ternyata ada 2 bagian daun pisang untuk pengisian nasi bakar ini, seperti yang Eva dan dia lakukan saat ini nih. Nah, jadi keluarga, Eva sama dia tadi sudah memotong daun pisang menjadi 2 bagian kayak gini. Ini yang panjangnya, ini yang pendeknya. Yang pendek buat isian di dalam yang panjang, yang lebar gitu. Nah, jadi step selanjutnya adalah kayaknya sih isi isiannya ya, guys ya. Tapi sebelum Eva mencoba memukung nasi bakar ini, Eva lihat dia dulu kali ya. Keluarga jangan salah fokus lah sama wajah Eva yang bingung. Bila hendak memesan silahkan ke IG kita yaitu Store Ayang dan nomor HP 0858 2253 4292. ya, bisa juga ke ojek online tapi. Wow, tahu bahwa jualan dia ini sangat bapala, jubung, dijamin kanyang, dijamin mariga nah keluarga. Tapi harganya tetap ramah di kantong. Menurut Eva ini super worth it sih. Selain nasinya yang banyak, isiannya pun juga kada kalah banyaknya juga. Wow, Eva speechless sih. Menurut Eva dengan porsi sebanyak itu, harga bisa dinaikkan dikit lah. Ayolah dia dan Rida, sedikit aja. Tapi balik lagi nih, memang menjadi pedagang itu bebas keluarga. Bebas menentukan porsi yang ia jual, serta bebas untuk menetapkan harga yang ia jual pula. Jadi Eva sarankan sagan keluarga berataan, lah kasih rasain nasi bakar olahan dia ini nah. Kanyang banget tuan, dijamin nyaman. Nah,
Jadi keluarga, karena Eva tadi sudah, sebelum Eva mencoba untuk mengisi isian nasi bakar ini dengan nasi dan lauk-pauknya, Eva tadi melihat dia terlebih dahulu dan sepertinya susah ya, agak takut banyak kesalahan. Jadi di sini Eva tugasnya untuk membersihkan persiakan daun. Nah, jadi kita persilakan kepada Jadi ya ini nasinya 2 kaut lah. Iya. 2 kaut. Untuk lauknya itu 2 kaut juga. Iya. Kalau Nah. misalnya ini apa namanya khusus ayam aja. Kalau misalnya itu sesendok. Oh ya. Kayak ini contoh yang hati. Oh ayam sesendok, hati sesendok. Kalau misalkan ayam hati lah. Ini menurutku porsinya, Bahasa dikit ah. oh itu jumbo sih ya ini. Untuk harga segini berapa ya? 10.000. Harganya semua serba 10.000. Serba 10.000. Iya. Untuk kayak ini Semuanya dapat hantalu puyuh. gratis lah. Gratis. Untuk pendapatan, untuk omsetnya itu misalkan contohnya dalam sehari bisa terjual 40 dan modalnya itu 200 sampai 250-an. Berarti untungnya bisa sampai 200 sampai 150 juga. Itu belum termasuk gas dan lain-lain. Setelah nasi bakar siap dan sudah terbungkus atau sudah terpukung rapi, saatnya kita membakar. Karena step inilah yang membuat makanan ini bernama nasi bakar. Mun kada dibakar, kaina ngarannya nasi bapukung daun pisang haja kan, berbeza. Nah, jadi keluarga ini adalah nasi bakar yang sudah kita pundut tapi belum dibakar. Jadi step selanjutnya itu kita akan membakar nasi ini. Untuk step bakar membakar ini, Eva tidak lagi bersama dia nih keluarga. Berganti aktor kita. Amun nang bini khusus di pemasakan wan di pamukungan, nang lalaki khusus di pembakaran wan eksekusinya. Nah, jadi keluarga ini sudah berganti pemeran nih. Ini untuk khusus pembakaran memang siapa namanya? Alfi, Rida. Jadi dikira siapa? Alfi apa Rida? Kalau di Power Rida. Rida. Kalau di kota berarti Alfi. Oke. Jadi Alfi ini adalah suami dari dia tadi dan perannya di sini adalah memang Tukang bakar. Nah, sebelum tadi sambil kita bikin nasi dan isiannya, Rida tadi sudah inilah memanasakan Inggih. Oke, pada. Sambil kita balik lah. Berbeda nih menurut Eva. Untuk proses pembakaran kali ini, Rida menggunakan tampurung nyiur atau batok kelapa mun bahasa Indonesianya tuh lah. Memang ya setiap bagian dari kelapa ini semuanya bisa difungsikan. Oh iya, ada juga loh manfaat arang dari batok kelapa ini, misalnya saja seperti menurunkan kolesterol, pembersihan sistem pencernaan, menghentikan diare, kemudian manfaat lainnya juga bisa jadi obat anti bisa, anti racun hingga cegah mabuk. Kenapa garang nasi bakar nih biasanya pakai daun pisang? Kalau daun keladi, gatalan ya nak. Jadi daun pisang, karena daun pisang ini nyaman aromanya ya lo. Oh iya. Ya lo baunya nyaman. Iya, jadi daun pisangnya juga menghasilkan aroma lah, Aroma. Lawan nyaman dicari. Oh, nyaman dicari. Biasanya mencari daun pisang ini kemana aja? Karena di belakang sudah habis, karena berjualan juga ya lo. Jadi numpang ke pasar ya. Di pasar banyak orang berjual. Nah, untuk memanaskan bakarannya sendiri nih, kulihat-lihat kada pakai harang lah, kada pakai kayu tuh. Ini pakai apa nih? Ini pakai tampurung. Tampurung. Ini pakai tampurung nih, tercapat masaknya, tercapat hangitnya. Lebih panas kah dari harang itu kah? Tinggi kalau harang tuh terlambat lah itu nah. Oh. Oke. Ini kayaknya sudah masak, kita balik-balik dulu lah. Iya. Hampir lupa nih keluarga, katanya
Alasan tetap memakai bakaran arang dari batok kelapa ini karena ingin mendapatkan aroma-aroma panggangnya. Sebab kalau dibakar dengan teflon biasa kan cuma daunnya yang layu ya, aromanya kurang nampol gitu. Oke, untuk selain nasi bakar ada juga disampit dan dirantau, mungkin bakal dibuka juga bila ada rezekinya. Kita orang jualan nasi bakar, kebab lada hitam, es teler sama es buah, sama pentol juga, bakso lah. Rencananya insya Allah akan berjualan pinggiran di Siring. Itu. Nah, namanya Store Ayam. Oke. Apa sih ciri-ciri nasi bakar nih masak udah selain hangit Selain dilihat dari hangit. luar? Sebenarnya kalau membakarnya ini untuk memberikan aromanya aja. Sebenarnya nasinya sudah masak. Jadi pembakaran ini tambahan aroma smoke ya. Smoke. Lawan aroma daun pisang berarti lah. Nah, bujur banget. Untuk pembakaran nasi nih nah yang udah dipundut nih. Nggih. Lihat-lihat memang kada lawas lah. Udah lawas tempat aja kita. Kalau kalawasan nasinya hangit kan. Kalau nasinya hangit lah. Ini masak dah lah, kita angkit ulang nah. Sambil kita balik lah. Nah, Aku anak betakon bang, Kak Ikem sebagai lakinya dia nih. Support apa sih Ikem dengan usaha bini Ikem? oh support benar. Malah rencana kedepannya anak mau warung makan gitu nah, warung makan seorang. Bahkan mau cabang-cabangnya langsung. Jadi kayak Amin. amin. Jadi kayak warung rumah makan keluarga gitu kah? Bisa. Cagernya. Ini untuk umum bisa juga. Kedepannya telah. Ini ke depannya insya Allah kalau ada rezekinya. Ikem tuh bangga kada sih dengan istri kamu yang bisa segala macam masakan Bangga tuh? benar. By the way nih, selagi proses bakar-membakar nasi ini, Eva salah fokus karena ada anak bulu yang sedang berginjang-ginjut di sekitaran rumah. Eva tidak bisa mengurungkan diri untuk tidak mengguliming mereka. Imut sekali. Ada juga nih, kucing besar berbulu yang sangat besar. Berwarna jingga tapi dia nggak mau tampil di TV. Malu katanya, insecure kali ya. Ayo fokus ke kerjaan. Keluarga kucing Garfield tadi karena aku di kamera. Padahal dia ibu. Pembakaran nasi bakar nggak berlangsung lama nih keluarga. Cukup sampai daun pisangnya mulai agak menghitam atau hangit. Setelah nasi bakarnya matang, Eva mau cicipi secara langsung nih. Wow, mari kita coba. Jadi tips nih keluarga untuk membuka nasi bakar agar tidak belepotan ataupun mengeluar, tinggal pakai tusuknya lalu ditarik. Dibilak. Wow. Cara jadi ini Eva akan mencoba nasi bakar yang isinya ayam, hati, pentol dan telur puyuh. Itu gratisannya. Gratisan ini tadi. Kalau nggak panasan. Memang ada aroma smoke aroma smoke tuh bahasa Indonesia ya? Asapnya, aduh, aja rela kalau warga di luar kota. Sebelah. Mari view gue. Anu dulu. Cobain ya. Cobain 10 bungkus yang cobain ya. Nah, Bondrian. Nah, jadi keluarga untuk aromanya tadi memang ada smoke-nya. Aromanya tetap tadi seperti awal Eva bilang ada aroma nasi uduknya. Terus tuh ini rasanya gurih karena mungkin ada santannya. Terus ada rasa manisnya juga.
kerasa dari lauknya ini, karena mungkin ada tadi kita buat di gula habang juga kan. Terus tuh dah ini enak. Selain enak ini mantap. Selain itu ini lezat. Selain itu ini nyaman. Dan porsinya jumbo bener keluarga malah. Untuk harga segitu worth it sih ini. Untuk harga 10.000 kalau ya. Nah, 10.000 harga saya ini. Mariga tuh Bang keluarga kada nih. Ini cocok banget loh kalau misalkan dijadikan usaha saat bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan juga kawa. Saat orang-orang berbuka puasa kan. Ya. Keharuman daun kemangi yang bercampur dengan harum daun pisang yang dibakar menghasilkan aroma yang khas saat nasi bakar Balamak Diah dan Rida dibuka pertama kalinya. Menggugah selera Eva untuk segera menyantapnya nih keluarga. Aroma dan rasanya yang khas pas banget untuk suguhan atau sebagai bekal perjalanan. Bahkan juga bisa menjadi menu makanan sehari-hari jika sedang malas memasak. Karena kepraktisan dan kekhasan inilah nasi bakar menjadi pilihan dua sejoli ini untuk membuka usaha. Ayo keluarga, dengan melihat episode kali ini Eva harap keluarga di rumah dapat termotivasi ya untuk memulai usaha. Ngemeng-ngemeng nih ye. Dari melihat secara langsung pembuatan nasi bakar ini, Eva jadi berpikir bahwa nasi bakar ini khas banget untuk aromanya. Mulai dari nasinya yang ditambahkan dengan daun salam dan daun jeruk, lauk pauknya yang juga ditambahkan kemangi, daun pisang yang mengeluarkan aroma harum saat dibakar, serta proses pembakaran yang menghasilkan aroma smoke atau aroma panggangan. Wow. Setiap prosesnya memiliki aroma yang berbeda. Kesimpulannya nih keluarga, nasi bakar ini merupakan makanan yang khas. Hal tersebut karena nasi bakar mengeluarkan rasa dan aroma yang khas banget deh dari rempah-rempah dan cara pembuatannya pun unik, yakni berupa daun pisang yang dibakar. Selain rasa dan aromanya yang khas, nasi bakar juga memiliki banyak khasiat yang berasal dari bahan dan juga rempah-rempah di dalamnya nih. Harapan kedepannya semoga store kami, baik nasi bakar, kebab lada hitam, es teler, dan lain-lain, itu bisa terkenal di seluruh media sosial Anda. Untuk harapan selanjutnya ataupun inovasi selanjutnya, yakni kami ingin membangun beberapa tempat yang dimana di situ dijual nasi bakar, kebab dan kebab lada hitam dan menu lainnya. Oke, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa beli nasi bakar, kebab lada hitam, dan es yang kami jual. Mungkin kami akan membuka di Siring. Jangan lupa mampir dan tukari. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru akan terlahir. Artinya, setiap hal-hal yang besar akan selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Seperti halnya memulai sebuah usaha. Hidup bukanlah suatu tujuan, melainkan perjalanan. Maka nikmatilah. Hidup adalah ibadah, maka tunaikanlah. Hidup juga adalah tantangan serta anugerah. Maka hadapi dan terimalah. Nah keluarga, itu tadi kita sudah melihat nih pembuatan nasi bakar miliknya dia bersama suaminya. Nah meskipun anak rantauan ya, karena ngikut suami, tapi inovasi dia atas kemampuan dia untuk berusaha gitu kan, usaha kuliner di bidang nasi bakar ini tidak membuat dia menyerah gitu meskipun di kota orang. Nah Eva harap keluarga yang nonton episode kali ini juga bisa termotivasi. Orang luar aja bisa, kenapa orang lokal nggak bisa gitu kan. Buat keluarga di rumah, apabila keluarga mempunyai kerabat, teman, keluarga ataupun yang lainnya yang mungkin saja usahanya bisa memotivasi, inovasinya ada, menarik dari segi cerita ataupun segi yang lainnya, bisa hubungi kita di bawah ini. Jangan lupa untuk tonton Ragam Usaha di episode berikutnya ya. Bye-bye.